kasih hari ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap kami akan mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oke, gerakan ya. Dia mengasihi aku, akan mati
saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti. Kami anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih Makassar, dan saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini kita akan mendengarkan satu cerita tentang satu orang yang Tuhan Yesus kasih kepercayaan, Tuhan Yesus kasih jabatan untuk melayani Tuhan. Itu posisinya digantikan dengan orang lain. Kira-kira seperti apa ya ceritanya, dan siapakah yang digantikan, lalu siapakah yang menggantikan? Nanti adik-adik bisa nonton di video berikut ini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Hakal dama, artinya tanah darah. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Oke adik-adik, jadi setelah kita menonton video yang tadi, yang digantikan posisinya adalah Yudas Iskariot. Kemudian yang menggantikan dia adalah Matias. Bagaimana ceritanya? Oke, secara singkat Cici saya coba cerita ulang ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid itu berkumpul dalam satu ruangan, dan di sana ada 11 murid Tuhan Yesus. Mereka adalah Petrus, kemudian Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus, atau orang sebut biasa namanya Tadeus atau Yudas Tadeus. Yang tidak ada di dalam itu adalah
Yudas Iskariot. Dan adik-adik tahu ceritanya bahwa Yudas Iskariot ini adalah murid Tuhan Yesus yang menjual Tuhan Yesus. Kemudian dia menyesal, lalu karena dia menyesal, dia melakukan satu hal, dia mengakhiri hidupnya. Karena itu 11 murid yang lain mereka merasa bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini membutuhkan orang lain, membutuhkan pengganti dari Yudas Iskariot. Maka dari itu mereka bertekun dalam doa, mereka bersehati dengan beberapa orang yang ada di sekitar mereka, kira-kira 120 orang banyaknya. Kemudian mereka berdoa. Setelah itu mereka membuang undi. Kemudian mereka mengusulkan 2 nama. Yang pertama yaitu Yusuf yang disebut Barsabas atau Justus. Kemudian yang kedua adalah Matias. Dan adik-adik lihat sendiri di videonya tadi bahwa yang terpilih adalah Matias. Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berdoa, kemudian mereka membuang undi dan ternyata yang terpilih adalah Matias. Dari kisah ini, dari cerita tentang Yudas yang digantikan posisinya oleh Matias, kita juga mungkin dalam kehidupan kita sering melihat ya adik-adik, orang-orang yang posisinya itu digantikan. Siapa saja yang kira-kira digantikan posisinya? Misalnya yang melakukan pelanggaran ya, dalam kasus ini, dalam cerita ini orang-orang digantikan karena dia melakukan pelanggaran. Misalnya orang yang malas bekerja di kantor, atau orang yang dikasih kepercayaan di kantor. Adik-adik mungkin sering nonton di sinetron, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang karena malas kerja di kantor, akhirnya dia dipecat. Kemudian setelah dipecat, dicari penggantinya. Kemudian yang kedua apa lagi? Orang yang korupsi. Kita sering dengar di berita ada orang-orang yang korupsi, kemudian mereka dipenjara, lalu dicari penggantinya lagi untuk mengisi jabatannya yang kosong. Kemudian siapa lagi ya yang digantikan posisinya? Kalau adik-adik punya mbak di rumah atau karyawan di rumah, kalau mereka melakukan satu kesalahan, mungkin terus melakukan kesalahan, ya bisa jadi juga mereka disuruh istirahat saja di rumahnya, di kampungnya. Kemudian dicari lagi penggantinya. Siapa lagi kira-kira? Kalau di sekolah biasa kita jadi petugas upacara, kalau kita terlambat, kita tidak bisa latihan dengan baik, pasti orang lain akan mencari penggantinya kita. Mungkin bapak guru bilang, ibu guru bilang, kayaknya terlambat datang ini orang, kita cari saja penggantinya. Kemudian siapa lagi yang melakukan pelanggaran? Misalnya adik-adik sudah dapat prestasi atau hal-hal lain yang membanggakan, namun adik-adik tidak bisa mempertahankan dengan baik, adik-adik nakal atau lain-lain sebagainya, maka kemungkinannya itu prestasinya kita bisa dicabut, kemudian diberikan kepada orang yang lebih layak. Seperti Yudas yang melakukan satu kesalahan, dan yang paling fatal, Yudas ini mengakhiri hidupnya sendiri ya adik-adik. Akhirnya teman-temannya yang lain, murid-murid Tuhan Yesus yang lain ini berpikir bahwa mereka harus mencari pengganti dari Yudas. Karena itu mereka berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan mengirimkan atau Tuhan mengutus Matias menjadi pengganti dari Yudas. Nah adik-adik, kalau semuanya sudah terjadi, kalau posisi kita sudah digantikan, kalau kita melihat orang-orang yang posisinya dulu bagus, posisinya dulu terpandang, namun ternyata digantikan karena melakukan satu kesalahan, apa yang mereka bisa lakukan? Mereka hanya bisa menyesal karena tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Sama seperti Yudas ya, kita tahu bahwa waktu Tuhan Yesus itu melakukan perjalanannya di dunia, di kota-kota, Tuhan Yesus mengunjungi banyak daerah, banyak sekali orang-orang yang berdatangan untuk menerima kesembuhan, untuk menerima pemulihan dari Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa hanya 12 orang yang dipilih menjadi murid Tuhan Yesus. Tadi kita sudah sebut ya siapa-siapa mereka, termasuk dengan Yudas Iskariot. Namun dalam perjalanan hidupnya ini Yudas Iskariot ternyata melakukan banyak kesalahan. Dia sering sembunyi-sembunyi ambil uang persembahan, sembunyi-sembunyi curi uang yang orang kasih, kemudian dia pakai untuk kebutuhannya sendiri. Dan yang paling fatal adalah dia menjual Tuhan Yesus. Setelah itu Yudas kemudian menyesal dan dia mengakhiri hidupnya. Berbeda dengan Yudas, itu tadi Yudas merupakan contoh yang tidak patut kita tiru ya, karena
Tuhan sudah kasih kita kesempatan, Tuhan sudah kasih kita kepercayaan, tapi kita tidak mampu gunakan dengan baik. Berbeda dengan Yudas, kita lihat bahwa Matias ini orangnya Tuhan pilih untuk menggantikan posisi dari Yudas ini. Dikatakan bahwa syarat untuk menggantikan Yudas ini adalah orang yang terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus dari dia menerima baptisan Yohanes sampai terangkat ke surga. Dan di situ ada 2 nama, yaitu tadi Justus atau Yusuf yang disebut Barsabas dan Matias. Ternyata Tuhan memilih Matias. Dari sini adik-adik bisa lihat bahwa Matias ini orangnya hidup sungguh-sungguh, orangnya rajin. Dia selalu ikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Matias juga ini orangnya adalah orang yang setia. Kemudian hatinya tulus, karena tadi waktu berdoa mereka mengatakan bahwa Tuhan, Engkaulah yang mengetahui isi hatinya, maka dari itu tunjukkanlah kepada kami siapa yang layak menerima jabatan kerasulan ini. Dan ternyata Tuhan memilih Matias. Nah, adik-adik, kita tahu sendiri bahwa orang-orang itu yang diusulkan atau yang mendapat rekomendasi, bahasa kerennya sekarang rekomendasi. Jadi misalnya rekomendasi itu seperti ini, misalnya saya mau mencari orang untuk menjadi singers ya. Kalau dulu kita sering setiap minggu ibadah di gereja, biasanya per kelas dari balita, kecil, kemudian pratama, besar, dan turun. Biasanya guru sekolah minggu itu akan berpikir seperti ini. Siapa ya yang bisa singers, siapa yang tidak pernah datang terlambat, siapa yang bisa kolekte ya. Kemudian dia akan bertanya ke guru kelasnya, misalnya Ci Rahel bertanya kepada guru kelas kecil, saya Cece Cisa ditanya seperti itu. Cece Cisa siapa ya yang biasanya cocok jadi singer, yang tidak pernah datang terlambat, yang menyanyi dengan baik, yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Terus Cece Cisa bilang, oh Rafa ini tahu yang tidak pernah datang terlambat, atau Ivi tidak pernah datang terlambat. Itu artinya Cece Cisa merekomendasikan Rafa dengan Ivi untuk menjadi singer. Orang-orang yang direkomendasikan itu artinya mereka adalah orang yang mampu. Kemudian mereka menonjol dari yang lain atau di atas rata-rata. Kalau di sekolah kita biasa lihat, oh ini nilainya 90, kemudian rata-rata kelasnya 85, artinya dia nilainya di atas rata-rata. Kemudian apalagi kalau orang-orang yang direkomendasikan, dia punya nilai yang lebih, dia punya nilai khusus yang Tuhan kasih yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Seperti misalnya datang paling cepat di gereja, tidak pernah datang terlambat, dan lain sebagainya. Tapi orang yang diusulkan juga ini, orang yang direkomendasikan juga, itu punya tanggung jawab yang besar, karena dia sudah diberikan kepercayaan yang besar, berarti dia harus menjalankan tanggung jawab, menjalankan kepercayaan yang sudah diberikan kepada dia dengan baik. Dan dalam hal ini Tuhan memilih Matias, karena Tuhan melihat bahwa Matias adalah orang yang sungguh-sungguh, orang yang setia dalam Tuhan, dan Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan kepercayaan kepada Matias untuk menggantikan posisi dari Yudas yang sudah meninggal. Adik-adik perlu tahu bahwa nama Matias ini di dalam Alkitab itu hanya disebut, baru saja disebut pada waktu murid-murid mencari pengganti dari Yudas. Artinya mungkin bisa kita katakan bahwa sebelum-sebelumnya orang itu tidak mengenal Matias. Siapa ya Matias? Siapa itu Matias? Saking banyaknya orang tidak tahu siapa itu Matias. Dan baru pada saat ini namanya disebut. Itu artinya bahwa walaupun mungkin kita dalam kehidupan kita melayani Tuhan itu tidak kelihatan. Misalnya datang paling cepat, tidak ada yang tahu karena tidak ada orang pada saat itu. Atau diam-diam kita suka memberi bantuan, tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, sama seperti Matias, kita setia dalam melayani Tuhan, kita setia dalam beribadah kepada Tuhan, walaupun awalnya kita tidak dilihat oleh orang-orang, tapi jika kita tekun, kita sungguh-sungguh, Tuhan yang akan memberikan kepercayaan lebih kepada kita. Dan kalau Tuhan memberikan kepercayaan itu, biasanya hal itu pun juga akan dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti Matias. Jadi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita bertekun di dalam Tuhan, itu walaupun awalnya tidak kelihatan, walaupun awalnya kita merasa bahwa orang-orang tidak tahu kalau saya ini ternyata suka memberi, suka
misalnya memberikan bantuan kepada orang lain, atau misalnya kita merasa bahwa kita mau melakukan mau melayani tapi ternyata kesempatan yang ada itu sudah penuh, sudah terbatas, sudah diisi oleh orang lain. Tapi kalau kita tekun, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu Tuhan yang akan memberikan kesempatan buat kita, Tuhan yang akan memberikan kepercayaan yang besar buat kita. Tuhan akan mengangkat hidup kita. Ya adik-adik, dari cerita hari ini kita bisa melihat dua tokoh Alkitab yang bisa kita jadikan contoh. Yang pertama yaitu Yudas, yang Tuhan sudah kasih kepercayaan luar biasa untuk menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus, mengemban satu jabatan yang luar biasa pada masa itu, bahkan sampai sekarang juga. Tapi Yudas malah tidak menggunakan dengan baik. Yudas banyak melakukan pelanggaran, Yudas banyak melakukan kesalahan, dan akhirnya posisinya digantikan oleh Matias. Ya, yang pertama tadi Yudas, yang kedua adalah Matias. Kalau Matias kita bisa lihat bahwa karena ketekunannya, karena kesetiaan dari Matias ini, akhirnya Tuhan memilih Matias untuk menggantikan posisi dari Yudas, untuk menerima jabatan sebagai rasul, memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, memberitakan tentang kabar baik tentang juru selamat, yaitu tentang Tuhan Yesus. Karena Matias ini adalah orang-orang yang setia dalam perkara-perkara kecil. Karena itu Tuhan memberikan dia tanggung jawab yang lebih besar, perkara yang lebih besar untuk Matias lakukan bersama dengan Tuhan. Oke, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 16a, yaitu bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Tuhan Yesus yang memilih setiap kita, Tuhan yang melihat isi hati kita, ketulusan kita, ketekunan kita, untuk Tuhan panggil, untuk Tuhan pilih jadi alat Tuhan, jadi berkat Tuhan dimanapun kita berada. Satu ayat lagi tentang kesetiaan. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, kita bisa lihat Yudas ini orang yang tidak setia dalam perkara kecil. Jadi dalam perkara besar juga dia tidak setia. Sedangkan Matias, orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, akhirnya Tuhan berikan kepada dia perkara-perkara yang besar. Jadi adik-adik, setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa semoga setiap adik-adik yang ada di rumah, adik-adik sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih Makassar adalah orang-orang yang tekun, orang-orang yang setia dalam pelayanan kita, dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita. Walaupun awal-awal dulu kecil, mungkin tidak kelihatan, tapi kalau kita setia, kita mau taat kepada Tuhan, kita tekun dalam Tuhan, percayalah pasti Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar, perkara yang besar untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita ambil sikap doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar dari Yudas dan Matias, untuk kami boleh tetap setia, tetap tekun dalam apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, dalam pelayanan kami. Biarlah kami boleh menjadi seperti Matias, Tuhan, yang tekun di dalam Tuhan, yang setia dalam Tuhan, walaupun awalnya mungkin tidak terlihat oleh orang-orang yang ada, tapi kami mau belajar untuk tetap setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Karena kami percaya Tuhan, waktu kami setia dalam hal-hal yang kecil, Tuhan juga akan memberikan kami kepercayaan Tuhan yang besar, perkara-perkara yang besar untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami selanjutnya. Dan kami berdoa biar kebenaran firman Tuhan ini boleh kami lakukan, kami jadi orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang tekun dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian Hidupku Menggenapi Firman. Besar
kami anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman hari ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kehidupan kami boleh mempermuliakan nama-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini boleh berkenan kepada-Mu Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah aktivitas kami, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kekuatan, kesehatan Kau limpahkan dalam kehidupan kami, dengan keluarga kami Tuhan. Kehidupan kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sekarang adik-adik, marilah menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Waktunya kita kuis. Untuk kuis minggu ini, adik-adik cukup menyanyikan pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya" menggunakan gerakan yang sama dengan ibadah tadi, dan semua yang mau berpartisipasi masuk dalam satu video kemudian direkam secara bersama-sama. Kalau mau pakai alat musik juga boleh, mau dibantu dengan orang tua juga boleh. Jadi kuis hari ini adalah menyanyikan pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya" menggunakan gerakan yang sama dengan gerakan di ibadah tadi. Kemudian semua yang ingin ikut kuis masuk dalam satu frame yang sama, dalam video yang sama, direkam satu kali kemudian dikirimkan ke grup WA Sekolah Minggu Gia. Ditunggu sampai jam 4 ya adik-adik. Selamat bernyanyi, Tuhan Yesus memberkati.